Halo, saya Mangasari Tonga. Halo, nama saya Rahman Mustar. Ya, nama saya Unang Sunaryo. Nama saya Murid. Saya bekerja di Badan Standarisasi Nasional sejak tahun 92. Saya bekerja di BSN sejak berdiri BSN. Saya sudah bekerja sejak di proyek standarisasi namanya. Sebetulnya pada waktu itu saya sempat menolak karena saya pikir apa itu BSN. Kebetulan kami bekerja di Badan Standarisasi Nasional. Sebelumnya kami masih zamannya LIPI ya, kami di LIPI, Pusat Standarisasi LIPI. Sejak BSN itu bernama Pusat Standarisasi LIPI. Pusat Standarisasi LIPI itu merupakan salah satu struktural eselon 2 di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan sekaligus menjadi Sekretariat Dewan Standarisasi Nasional. Pada waktu itu Bapak Herudi sebagai pendiri BSN menceritakan perjuangan kita yang harus kita laksanakan. Maka saya akhirnya menyetujui untuk dipindahkan ke BSN. Ya, saya pertama kerja sebelum BSN di Pustan tahun 91. Sebelum BSN terbentuk, itu diawali dengan dibentuknya Dewan Standarisasi Nasional. Mungkin perlu diketahui bahwa pembahasan daripada Dewan itu dibahas di Puncak Raya. Pak Rubana, Pak Prapto bekerja mendampingin Pak Herudi dan Pak Bambang Hadiwiarjo, demikian juga Pak Sarif Hussein, sehingga sampai berdirinya Badan Standarisasi Nasional. Dan cukup lama membahas itu, seingat saya kata-kata terakhir yang cukup alot dibahas adalah kata-kata koordinasi di dalam yang menyamakan visi untuk membentuk Dewan Standarisasi itu. Karena sepatu saya kecantol dari karpet. Teman-temannya dari standarisasi tidak banyak, hanya kurang lebih 25 orang. Di jumlah karyawannya masih kira-kira kurang lebih antara 15 orang, Pak. Peristiwa 5 Mei kalau saya nggak salah ya. Terus itu nabrak pohon. Ada mobil dinas, saya pun dengan naik bis tidak ada masalah. Kita tidak pulang ke Saya terpaksa mengembalikan para pejabat dari Australia ini untuk kembali ke airport, suruh pulang. Pada waktu mogok itulah Pak Prapto itu membuka kap di depan, kita hujan-hujanan, dan itu untuk supaya bisa hidup, karena sama-sama bukan bidangnya, ahli mesin. Kata Pak Prapto, cari kain tidak ada, ya saya ada sapu tangan. Jadi sapu tangan saya keluarkan, Pak Prapto ngelap sudah kering, tutup lagi, dihidupin. Alhamdulillah bisa jalan. Bisa bergaul dengan para stakeholder di perpustakaan, yaitu para mahasiswa, para dosen maupun para wirausaha. Kita selalu berhubungan dengan para pejabat. Keluar masuk hotel. Mudah-mudahan Kepala Badan yang baru bisa serahkan semua karyawan di BSN. Pertama, kami itu sebenarnya mengharapkan kalau BSN punya gedung sendiri, Dan harapan misalnya juga kita ingin gedung sendiri. sehingga punya identitas yang bisa ditonjolkan dan dipamerkan kepada masyarakat, sehingga identitas BSN kelihatan. Bapak Kepala BSN yang baru, kami harapkan bisa lebih meningkatkan dan membentuk satu leveraging system sehingga keberadaan BSN dapat diakui secara nasional maupun internasional. Teman-temannya yang jadi
karyawan BSN baru supaya mengikuti dari generasi-generasi yang lama. Mudah-mudahan semuanya lebih maju lagi dalam mengikuti karir dan memiliki jenjang pendidikan. Bahwa saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Bambang Prastya ini BSN akan maju karena didukung oleh generasi muda yang sangat potensial kalau saya lihat. Untuk bekerja lebih baik, untuk meneruskan apa yang sudah dirintis sejak tahun 84. Harapan kami kepada karyawan muda BSN yaitu bisa bekerja lebih energik dan lebih lebih loyalitas dan militan yang tinggi untuk kemajuan BSN dan kemajuan kita bersama. Tanamkan kejujuran. Kita melakukan kegiatan dengan bersahaja. Nanti kalau sudah kita sampai kepada, menurut saya kita sampai kepada ikhlas, itu sebenarnya kita tuh berpikirannya tenang. Kami ucapkan karena belum. Ucapkan selamat ulang tahun. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada BSN. Kami mengucapkan selamat ulang tahun BSN yang ke Terkait dengan ulang tahun yang ke Selamat ulang tahun pada tanggal 26 Maret ke-16 sesuai dengan Kepres berdirinya BSN, yaitu Kepres nomor 13 tahun 98. Ulang tahun BSN yang ke-16. Sukses selalu. Dan selamat ulang tahun ke-16 BSN. Mudah-mudahan terus jaya. Mudah-mudahan tetap maju. Dadah. Mengapa Indonesia membutuhkan sebuah badan standarisasi seperti Badan Standarisasi Nasional BSN? Karena saat ini seluruh dunia terikat oleh suatu komitmen-komitmen bersama mengatakan bahwa dalam rangka perdagangan internasional, dalam rangka ekspor impor masing-masing negara dibutuhkan sebuah standar agar bisa menjaga keamanan, keselamatan, dan juga mutu barang dengan melalui standar. Karena itulah ke depan standar akan menjadi bahasa kedua yang penting, nomor 2 setelah uang. Disitulah tugas besar BSN, harus membuat bangsa ini semakin sadar dan berbudaya standar sehingga bisa mempunyai daya saing yang kuat untuk memproduksi barang-barang yang mampu bersaing dengan barang-barang yang diproduksi oleh negara manapun. Dirgahayu BSN, selamat ulang tahun dan semoga sukses. Selamat ulang tahun BSN dan semoga makin wow. Oke.